Hai, Shalom. Selamat datang ke ibadah raya online Gereja Bahasa Malaysia DMC. Nama berita, apa kabar? Anun bala pada jemaat semua. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat dan juga bersemangat pada pagi ini. Amin, saudara dan saudari. Hari ini merupakan hari yang sangat teristimewa. Saya ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu ataupun Happy Mother's Day. Selamat Hari Indai kepada ibu-ibu yang menyertai kita pada pagi ini. Para jemaat semua, sekiranya Anda bersama dengan ibu yang tersayang, saya mendorong Anda untuk pergi ke arah ibu Anda pada saat ini. Berikan dia pelukan yang terhangat dan juga ciuman yang termanis di pipi dia pada saat ini. Sekiranya Anda berkesorangan, jangan risau. Selepas habis kebaktian kita nanti, saya ingin mendorong Anda untuk telepon ibu Anda dan jangan lupa untuk berdoa berkat ke atas hidupnya. Amin, saudara dan saudari. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga 8. Diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan, yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dia akan seperti pokok yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi sungai. Dia tidak akan takut ketika panas datang, daun-daunnya tetap hijau. Dia tidak khawatir pada tahun kemarau, dan dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa Surgawi Tuhan, terima kasih atas hari dan masa yang sangat spesial telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, baik kami di rumah kami masing-masing, kami berdoa Tuhan pada pagi ini, kiranya kami dapat merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kami ingin serahkan ibu-ibu yang tercinta ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya ibu yang Tuhan telah Kau berikan kepada kami. Kami ingin berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau akan melindungi mereka di bawah kepak sayap-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibu-ibu kami ya Tuhan dengan talenta-talenta yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya ibu kami akan lebih dekat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan yang baik kepada mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, sepanjang kebaktian kami nanti Tuhan, tim worship Tuhan, kami ingin serah dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai guna mereka juga ya Bapa. Setiap lagu yang akan dinaikkan Tuhan, setiap musik yang akan dimainkan ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan menambahkan talenta-talenta pada diri mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap nyanyian yang akan dinaikkan Tuhan, Engkau akan berkenan Tuhan. Engkau juga akan berserta dengan kami ya Tuhan sepanjang kebaktian kami ya Bapa. Tuhan Yesus, tak lupa kami ingin serahkan pekobah kami dalam tangan Engkau ya Tuhan, yaitu Pastor Linda ya Bapa. Kiranya Engkau berserta dengan dia ya Tuhan. Setiap message, setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, itu datang dari Engkau ya Tuhan. Engkau urapi mulut bibir dia ya Tuhan, karena setiap firman yang akan dilafazkan Tuhan, itu seperti pedang bermata dua yang akan tertusuk tanam dalam hati kami ya Bapa, yang akan berakar kuat, malah dia akan menghasilkan buahnya Tuhan, dan kami akan kongsikan kepada orang di sekitar kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau berserta dengan kami dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, anak-anak-Mu Engkau akan lewati mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi yang ada sakit penyakit, Engkau akan menyembuhkan mereka pada saat ini ya Tuhan. Bagi yang belum mengenali Engkau Tuhan, mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pada hari ini ya Bapa. Kami serahkan kebaktian kami dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
semua, pernahkah Anda mendengar tentang kelas pemberitaan Truth? Kelas pemberitaan Truth ini membawa setiap peserta untuk mengikuti proses perubahan hidup melalui 5 topik seperti berikut untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Mari kita saksikan kesaksian daripada seorang peserta Truth pada tahun lepas. Pada tahun 2019 saya mengikuti Truth yang pertama, di mana saya banyak belajar tentang puasa, doa dan puasa penyembahan. Seperti yang tunjuk dengan firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes 4:23, di mana dan menuntut kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini memberi pengertian yang luas, bukan hanya di dalam komuniti gereja, tetapi bagaimana saya mempersembahkan diri saya sebagai baik Allah atau ambassador of God di luar sana, di tempat kerja, di marketplace, di tempat saya kerja. Shalom jemaat terkasih di dalam Kristus Yesus. Kiranya kita semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Mari saat ini kita mau sama-sama siapkan untuk diri kita untuk disegarkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Rohmu yang hidup penuhiku.
di mana kita semua menyambut Hari Ibu. Oke? Jadi jangan lupa nanti bagi tahu istri, mama, ibu-ibu spiritual, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Kita mau sama-sama masuk ke dalam Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kita percaya bahwa dasar dari segala dasar dan bukti dari segala bukti adalah Tuhan Yesus. Iman berikanku kekuatan.
Kita sama-sama percaya bahwa setiap daripada kita adalah hasil dari doa dari generasi demi generasi, doa dari orang-orang di sekeliling kita dan juga orang-orang tua, orang-orang yang kita kenal, dan termasuk ibu kita dan juga keluarga kita. Kita percaya bahwa doa mampu mengubah segala sesuatu, sama seperti segala sesuatu di dalam kehidupan kita.
Para jemaat semua, mari saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Bahan doa kita yang pertama, kita akan berdoa khusus bagi negara Malaysia. Kita berdoa agar akan terjadinya pemulihan ekonomi negara. Dalam masa yang sama, kita juga akan berdoa untuk penderaan domestik yang kian berdosa sepanjang tempoh PKP ini. Kita berdoa agar Tuhan akan meletakkan roh damai dan pertobatan dalam rumah tangga. Bahan doa kita yang kedua, kita akan berdoa khusus bagi Indonesia. Kita berdoa agar pemulihan dari COVID-19 dan juga hikmat untuk pemimpin yang mengurus pandemi ini. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa syukawi Tuhan, saya bersyukur atas hari ini telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami ingin mengangkat Tuhan negara Malaysia ke tangan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sangat perlukan pertolongan Engkau Tuhan dari segi ekonomi kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi syarikat-syarikat yang terjejas Tuhan, baik dari bisnes yang besar ataupun yang kecil Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya campur tangan Engkau membantu mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon pada saat ini ya Tuhan, kiranya tangan-Mu Tuhan akan menyertai umat anak-anak-Mu yang Tuhan pada saat ini yang memerlukannya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan terjadinya perbaik pulih semula Tuhan dalam ekonomi negara kami ya Bapa. Jangan lupa juga Tuhan, kami ingin mengangkat Tuhan domestic violence yang berlaku di Malaysia Tuhan sepanjang tempoh PKP. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah mereka Tuhan pada saat ini. Kiranya damai-Mu Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa khusus bagi yang sudah mendirikan rumah tangga Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan, dan tiada berlakunya pecah belah dalam mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan sebelum mereka melakukan hal-hal yang tak sepatutnya ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami ingin mengangkat negara Indonesia dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa khusus dalam tempoh COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai government mereka ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka saat mereka dalam tempoh hal seperti ini ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Engkau dalam pemimpin mereka Tuhan, agar mereka mempunyai kebijaksanaan Tuhan untuk mengurus rakyat mereka ya Bapa. Tidak lupa juga Tuhan untuk frontliner yang ada di hospital pada saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka juga ya Bapa. Kiranya tangan-Mu membungkusi mereka pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, hai semua jemaat Tuhan. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini merupakan minggu yang sangat istimewa kerana kita akan merayakan Hari Ibu bersama-sama. Jadi kami menjemput semua jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah Hari Ibu kita yang akan berlangsung menerusi Facebook Live pada hari Ahad ini bermula pada pukul 10 pagi di akaun kita di UMC Bahasa. Manakala sesi kedua boleh diikuti menerusi channel YouTube Live kita di UMC BM pada pukul 12.30 tengah hari. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita ambil waktu ini sama-sama kita menghargai dan memperingati kasih dan jasa Ibu kita. Sempena Hari Ibu, saya ingin menghargai seorang insan yang sangat istimewa di dalam hidup saya, yaitu ibu saya sendiri yang kami panggil Ina. Ina adalah seorang wanita yang telah melalui banyak hal di dalam hidupnya. Dia adalah seorang wanita kuat yang berdiri di belakang suaminya. Ina adalah orang yang mengajar anak-anaknya tentang erti kehidupan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan berdoa. Ya, dia ibu yang kuat berdoa, bukan saja untuk anak-anak, cucu, dan saudaranya, tetapi dia tekun berdoa untuk semua hamba Tuhan dan orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan di dalam Alkitabnya terdapat banyak gambar-gambar orang. Tiap kali dia membaca Alkitab, dia melihat gambar tersebut dan berdoa untuk orang tersebut. Dia mengurus hal ehwal rumah tangganya dengan penuh hikmat dan bijaksana. Dia menjaga persahabatannya dengan tulus, sehingga di usia tuanya sahabat-sahabatnya setia dengannya. Dia mempunyai belas kasihan terhadap anak-anak yang tidak mempunyai ibu bapa, kerana dia sendiri adalah anak yatim piatu semenjak dia kecil. Saya masih ingat, sewaktu dia masih kuat, dia selalu memperingati kami untuk sentiasa memastikan bekalan makanan dan air sentiasa cukup di dalam rumah,
sebagai persediaan seandainya berlaku hal-hal seperti darurat dan sebagainya. Pada hari ini nasihatnya sangat berguna. Ina adalah seorang wanita yang sangat menjaga penampilan diri dan sentiasa kemas, sehingga pada hari tua dan waktu sakitnya dia tetap adalah seorang yang pengemas. Dia adalah ibu yang sangat mengasihi Tuhan dan memberkati ramai orang. Hari ini Ina tidak dapat berjalan dan bercakap seperti biasa. Tetapi doa saya adalah agar shalom Tuhan selalu bersama dengan dia sampai Maranatha. Tuhan memberkati kamu Ina, dan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu di luar sana. Salam, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu yang ada di sana. Hari ini saya ingin menghargai ibu saya. Ibu saya dipanggil Tuhan pada 24 September 2019. Ibu saya adalah seorang yang luar biasa. Ibu saya adalah seorang yang penyabar. Ibu saya adalah punya hati yang besar. Ibu saya adalah seorang yang panjang sabar. Seorang ibu yang tabah mengarungi hidup ini. Banyak hal yang saya belajar daripada ibu saya. Tapi hari ini saudara, satu hal yang saya ingin mau tekankan hari ini adalah tentang doa ibu saya. Saya tahu ibu dan bapak saya berdoa untuk kami. Siapa saya hari ini, siapa adik-beradik kami dan keluarga kami hari ini adalah karena hasil doa ibu dan bapak kami. Saudara, sekiranya ibu dan bapakmu masih hidup hari ini, sempena merayakan hari ibu ini, hargailah mereka. Karena mereka adalah pemberian Tuhan yang luar biasa, yang teristimewa bagi kita. Hargailah mereka. Di doa ibu,
Kami di Gereja DMC Bahasa ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada semua ibu. Jadi gereja juga ada menyediakan hadiah yang istimewa untuk semua para ibu, namun hanya dapat diberikan selepas tempoh PKP berakhir. Dengan itu, terima kasih dan Selamat Hari Ibu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beribadah dalam ibadah raya kita hari ini. Dan kita bersuka cita karena hari ini adalah hari yang istimewa, di mana kita mau merayakan wanita-wanita yang luar biasa, wanita yang menyukakan hati Tuhan, wanita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya percaya dalam keluarga Anda masing-masing Anda akan merayakan ibu-ibu Anda karena mereka adalah wanita yang istimewa. Mereka telah memberikan seluruh hidup mereka untuk berbakti dalam keluarga, sehingga layaklah mereka untuk menerima penghormatan itu. Hari ini saya ingin membawa kita belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil temanya warisan seorang wanita yang beriman, yang terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Aku juga mengingati imanmu yang tulus ikhlas, yang mula disemai dalam jiwa nenekmu Lois dan ibumu Yunika, dan aku yakin juga bertapak dalam dirimu." 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15 berkata, "Tetapi kamu mestilah terus berpegang kepada segala yang telah kamu pelajari dan yakini, karena kamu tahu daripada siapa segalanya telah kamu pelajari. Dan sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberimu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dalam Kristus Yesus." Mari kita pelajari siapakah Lois dan Yunika yang telah memberi pengaruh dalam hidup seorang pribadi yang bernama Timotius. Lois ini arti namanya adalah dipersetujui atau dikehendaki, atau yang lebih tepat adalah disukai. Dia adalah seorang Yunani yang saleh dan beriman kepada Allah Yahweh, walaupun pada ketika itu dia tinggal di Listra di kalangan orang-orang yang kebanyakan mereka adalah penyembah berhala. Dan Yunika adalah seorang pribadi atau ibu yang beriman, anak daripada Lois, dan arti namanya adalah pemedang yang baik. Dia bernikah dengan seorang suami Yunani yang tidak percaya. Namun ibu bapanya memberikan pengaruh dalam hidupnya, menjadikan dia seorang wanita yang saleh. Dan Yunika ini melahirkan seorang pribadi yang bernama Timotius, yang arti namanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika Paulus membesar, ketika Timotius membesar, Paulus menjadikan dia sebagai mentinya, ataupun anak benanya, anak didiknya di dalam pelayanan. Dan seringkali Paulus menyebutnya sebagai anakku yang kukasihi, karena Timotius membawa sebuah perwatakan yang sangat baik dan sangat menyenangkan yang diwariskannya daripada orang tuanya yang beriman kepada Tuhan, sehingga dia menjadi pelayan Tuhan yang disenangi dan berpengaruh besar pada ketika itu. Dan melalui firman Tuhan ini saya ingin mengungsikan beberapa perkara yang saya telah wariskan, ataupun yang saya telah warisi, yang saya telah terima, yang diwariskan oleh orang tua kami, atau secara khususnya oleh ibu saya sendiri. Dan definisi warisan ini adalah sesuatu yang ditinggalkan, baik itu dalam bentuk harta, nama baik, teladan, ataupun kenangan yang tidak akan dapat dilupai kepada anak-anak dan generasi yang akan datang. Setiap wanita saya percaya menginginkan untuk melihat ataupun mengalami, menikmati sebuah keluarga yang bahagia, di mana wanita-wanita menginginkan anak-anak mereka berjaya ataupun berhasil, boleh dibanggakan, baik dari segi rohani dan jasmani. Tidak ada wanita yang menginginkan sebuah keluarga yang kucar-kacir, melahirkan anak-anak yang memalukan. Tapi kita ingin melahirkan sebuah generasi yang memuliakan Tuhan,
Dan sebenarnya hari Ibu ini saya ingin menghargai, melalui perkongsian ini saya ingin menghargai ibu kami yang telah berkorban terlalu banyak untuk keluarga kami. Dan dia adalah wanita yang sangat istimewa. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menghargai mendiang ibu mertua saya yang telah menabur sangat banyak dalam hidup kami, hidup saya secara pribadi, hidup suami dan anak-anak. Dan warisan imannya menjadi panutan kami hari-hari ini. Beberapa perkara saya akan kongsikan di sini yang saya wariskan dari ibu terkasih kami, ibu saya sendiri. Satu hal yang saya wariskan daripada ibu saya adalah dalam hal memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Maliaki 3 ayat 10 hingga 11 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam perbendaharaan, supaya ada makanan di dalam baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal itu, firman Tuhan alam semesta. Adakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai tiada tempat untuk menampungnya? Lalu bagi PHK-mu aku akan mencela segala hama pemusnah, sehingga hama itu tidak memusnahkan hasil tanahmu. Pokok anggurmu di ladang tidak akan menggugurkan buah sebelum tiba masanya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Dalam hal ini saya ingin mengongsikan apa yang telah ibu kami lakukan ataupun orang tua kami lakukan. Orang tua kami adalah petani. Mereka selalu mendapatkan hasil pendapatan daripada ladang-ladang mereka. Dan setiap kali mereka mendapat hasil, mereka selalu menyisihkan bahagian yang terbaik. Itu harus diberikan kepada hamba Tuhan. Ataupun kalau itu berbentuk uang, mereka harus memberikan itu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan kami melihat ini. Terkadang kami mengeluh karena ibu kami selalu menyimpan buah-buah yang terbaik. Dan karena tidak mengerti, kami selalu mengeluh dan berkata, alangkah baiknya kalau buah ini kita nikmati sekeluarga. Tetapi ibu kami berkata ini harus dikhususkan untuk diberikan kepada hamba Tuhan atau di rumah Tuhan. Dan hal ini mereka lakukan berulang-ulang. Dan ini akhirnya menjadi sebuah panutan dalam keluarga kami. Dan kami mulai mengerti bahwa kita harus menjaga kebajikan hamba-hamba Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui pemberian kita kepada hamba-hamba Tuhan ini. Saudara, para wanita yang saya kasihi, apakah kita menanamkan benih kebenaran di dalam hati anak-anak kita? Apakah engkau memberikan ataupun engkau mengajar anak-anakmu dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Hal itu adalah hal yang penting karena itu akan memberikan kita peluang untuk menikmati berkat-berkat yang lebih lagi yang daripada Tuhan. Perkara yang kedua yang saya pelajari dari orang tua kami ataupun yang saya wariskan dari orang tua kami adalah dalam hal menjaga kebajikan orang-orang yang tua atau warga-warga emas. Satu sifat yang membekas di hati kami ataupun di hati saya secara pribadi adalah melihat daripada kasih orang tua kami kepada nenek-nenek yang tua. Di kampung kami pada ketika itu ada beberapa nenek-nenek atau janda-janda yang sudah uzur. Ya, walaupun mereka tinggal bersama keluarga mereka masing-masing, tetapi orang tua kami selalu mengajar kami untuk menghantar atau memberi makanan kepada mereka. Bukan hanya memberi mereka makan, tetapi juga bercerita atau melayan karena mereka atau membantu apa yang boleh kami berikan bantuan kepada nenek-nenek yang tua ini. Dan hari-hari ini di dunia kita hari ini banyak orang yang jijik kepada nenek-nenek tua karena keadaan mereka yang sudah uzur, tidak pandai menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan mereka selalu disisihkan karena keadaan itu. Hari ini para wanita yang bijaksana, apakah engkau
mengajar anak-anakmu untuk mengasihi orang-orang tua. Karena pada suatu hari nanti kita juga akan menjadi tua. Maka ketika kita mengajar anak-anak kita untuk mengasihi warga-warga emas atau orang-orang tua ini, satu hari nanti kita juga akan memakan buah hasil perbuatan itu. Karena apabila kita tua, mereka juga akan menyayangi kita. Kita juga akan menikmati kebahagiaan bersama dengan cucu-cucu kita suatu hari nanti. Dan perkara yang ketiga yang saya pelajari atau warisan yang saya terima dari orang tua saya adalah dalam mengasihi walaupun tidak disukai. Di dalam Yohanes 3 ayat 15 dan 18 berkata, "Sesiapa yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Kamu tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup yang kekal. Anak-anakku, jangan kasih kita di mulut saja, kita hendaklah kasih mengasihi walaupun perbuatan dan melalui perbuatan dan kebenaran yang sejati." Di dalam Yakobus 1 ayat 12, "Diberkatilah orang yang tabah menghadapi cobaan, apabila mereka berjaya menangani cobaan itu, mereka akan mendapat mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihinya." Teladan ataupun warisan yang kami peroleh dari orang tua kami dalam hal mengasihi adalah ketika orang tua kami menceritakan kepada kami pengalaman-pengalamannya setelah berkawin atau setelah bernikah dengan bapak kami. Ibu kami menikah dengan bapak kami atas restu orang tua, ya, tetapi di kalangan daripada keluarga mereka pada waktu itu keluarga bapak tidak begitu menyenangi ibu, sehingga dia selalu diperlakukan dengan cara yang tidak wajar ataupun diperlakukan dengan kasar, dituduh ataupun diperkatakan kata-kata yang menyakiti, dan menyebabkan ibu kami sangat sedih dengan keadaan itu. Dan sampai suatu ketika apabila kakak saya pernah sekali menyampaikan kata-kata fitnahan orang terhadap ibu kami, satu pesanan yang ibu kami katakan adalah, jangan sesekali menyampaikan fitnah atau kata-kata yang menyakitkan terhadap seseorang. Ya, karena hal itu pasti akan menyakitinya. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang diwariskan oleh orang tua kami untuk mengasihi walaupun dimusuhi ataupun disakiti. Ya, hari-hari ini banyak wanita-wanita yang mudah melenting, mudah marah, mudah berdendam apabila diperlakukan dengan cara yang tidak sopan ataupun disakiti. Para ibu-ibu ataupun jemaat Tuhan yang dikasihi, bagaimana reaksi kita ketika kita diperlakukan dengan tidak wajar? Apakah kita ingin membalas ataupun kita ingin memberikan ataupun menyerahkan pembalasan kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, "Akulah yang membalas," dan kita tidak punya hak untuk membalas apa yang orang lakukan kepada kita. Dan warisan yang keempat yang orang tua kami berikan kepada kami adalah dalam dua perkara. Yang pertama adalah dalam hal membaca firman. Di dalam Mazmur 119 ayat 50 berkata, "Inilah yang melipurkan aku dalam kesakitanku, firman-Mu memberiku hidup." Amsal 16 ayat 20, "Sesiapa yang mengindahkan firman akan mendapat kebajikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Dalam hal membaca firman, sebuah kebiasaan yang ibu kami lakukan, yang kami lihat adalah dia tidak pernah melalui hari-harinya tanpa firman. Dia selalu membaca pada waktu kami kecil, kami selalu melihatnya membaca firman di bawah pelita. Ketika dia sedang menyiapkan makanan, sambil dia menyiapkan makanan, dia akan membaca Alkitabnya di bawah pelita yang kecil. Dan kami menyaksikan ini sampai pada hari ini. Apa yang dia lakukan itu. Dan warisan ini mengajar kepada kami betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan seseorang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan atau jemaat Tuhan, apakah yang kau wariskan
kepada generasimu yang akan datang. Banyak kita seronok ataupun banyak kita yang selalu terhibur dengan media-media sosial, keseronokan yang sementara. Tetapi mari kita memilih untuk berseronok di dalam kebahagiaan yang kekal yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Kita terapkan ini dalam kehidupan anak-anak kita, supaya anak-anak kita bertumbuh di dalam melakukan firman Tuhan setiap hari. Yang perkara kedua dari warisan iman ini adalah dalam hal berdoa. Ibu kami adalah seorang pejuang iman. Dia tidak pernah mengalah dengan situasi yang dia sedang hadapi. Dia selalu berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, tetapi ibu kami tidak pernah mengalah dengan keadaan yang dia hadapi. Satu perkara yang sangat berarti dalam hidup kami adalah ketika ibu kami berdoa untuk bapak kami yang belum mengenal Tuhan pada waktu itu. Sekitar 10 tahun lebih ibu kami berdoa untuk bapak kami. Setiap kali dia menghadiri ibadah, dia akan mengungsikan bahan doanya kepada hamba-hamba Tuhan. Satu perkara yang penting dia kongsikan adalah untuk keselamatan jiwa suaminya yang belum mengenal Tuhan pada ketika itu. Dan oleh karena doa-doa yang dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan dan ibu kami sendiri, akhirnya 10 tahun lebih bapak kami mulai mengenal Tuhan. Dia mulai bertobat dan percaya kepada Tuhan dalam sebuah perkongsian, ya, perkongsian ketika mereka belajar firman Tuhan. Dan hal ini membawa sebuah perubahan yang drastik dalam hidup kami. Ya, kehidupan keluarga kami berubah total. Dari yang sebelum ini bapak kami tidak begitu memperdulikan kami sebagai anak-anak, kepada bapak yang sangat prihatin kepada ibu kami, sangat prihatin kepada kami 7 adik-beradik. Bapak kami menjadi seorang yang sangat pengasih. Dan dalam hal berdoa sekitar 3-4 pagi dia akan mulai bangun. Bersama dengan ibu kami, mereka akan mulai berdoa dan menangisi bangsa-bangsa bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang. Baik berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang terpenjara dan sebagainya. Itulah yang terjadi kepada bapak kami. Haleluya. Dan para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau tetap bertekun di dalam doamu? Karena itu pasti akan dinikmati oleh engkau suatu hari nanti, apabila engkau bertahan dan tetap bertahan sampai Tuhan menjawab doamu. Haleluya. Kesimpulannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengungsikan daripada firman Tuhan Matius 5 ayat 19. Dengan demikian, jika seseorang melanggar hukum yang kecil pun dan mengajarkan kepada orang lain melanggarnya, dia akan tergolong antara mereka yang paling rendah dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, jika seseorang mematuhi Taurat dan mengajar orang lain turut patuhi, dia akan menjadi orang yang mulia dalam kerajaan surga. Para wanita yang bijaksana, jemaat Tuhan yang dikasihi, apakah engkau mau menjadi orang yang termulia dalam kerajaan Tuhan? Mari kita menjadi orang-orang yang mengajar orang lain, yang mewariskan sesuatu yang bernilai kepada orang lain. Maka kita akan menikmati kerajaan Tuhan. Maka kita akan didudukkan dalam kemuliaan Tuhan, menjadi orang-orang yang termulia di surga. Karena kita telah menabur kebaikan, kita telah bertahan dan telah berjuang dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa setiap orang-orang yang bertahan dalam ujian, maka dia akan menerima mahkota kemuliaan. Apakah engkau hari ini ingin menerima mahkota kemuliaan? Bertahan dan terus teguh di dalam imanmu. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolongmu tepat pada waktu Tuhan. Haleluya.
Kiranya hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Dan marilah kita terus kuat, terus teguh, terus percaya, terus mewariskan perkara-perkara yang baik kepada generasi kita yang akan datang. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena firman-Mu sangat luar biasa. Mengajari kami Tuhan Yesus bagaimana mewariskan perkara-perkara yang kami terima daripada firman-Mu, sehingga itu diwariskan kepada generasi yang akan datang. Biarlah Bapa Surgawi kami dapat mewariskan perkara-perkara yang baik untuk generasi kami, sehingga Bapa Surgawi lahir sebuah generasi yang adalah generasi pemenang, yang menang akan apapun situasi, yang tetap kuat, yang tetap bertahan dalam apapun situasi, sehingga mereka mengalami terobosan-terobosan yang besar, sehingga mereka mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup mereka. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami terima semua ini dengan penuh syukur kepada Yesus kami yang ajaib. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Haleluya, amin. Ku
Jesus, you hold the world with your unfailing love. Heaven sings your praises from above. Your name lips shall praise and knees shall bow. Father, the universe exalts in who you are. The stars declare your wonders far and wide. How majestic is your love throughout my life. Before your majesty, now I will sing your praises and I will sing forevermore. I'm captivated by your love in me. Jesus, you hold the world with your unfailing love. Heaven sings your praises from above. Your name lips shall praise and knees shall bow. Father, the universe exalts in who you are. The stars declare your wonders far and wide. How majestic is your love throughout my life. I find my
shall reign on the earth. And I humbly bow before your majesty. I will sing your praises, and I will sing forevermore. I'm captivated by your love in me. I'm captivated by your love in me. Yes, I'm captivated by your love in me. Captivated by your love in me. You are great, you are great. Greater than everything. The heavens and the earth are made just by your word. Find your Lord God in your presence to manifest. Touch our life, Lord. Jamalah kami, sentuhlah kami, biarlah Roh bekerja. Biarlah Roh bekerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada di antara kita yang masih belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan belum menerima Dia dalam hidupmu, atau ada di antara Anda yang selama ini mungkin tidak begitu sungguh-sungguh dalam imanmu, namun hari ini mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu, mari ikuti doa ini. Tuhan Yesus, saya mengaku saya berdosa. Saya percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Sekarang saya membuka hati saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Terima kasih karena mengampuni dan menerima saya seadanya. Saya menyerahkan seluruh hidup dan masa depan saya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Tahniah karena Anda telah membuat keputusan yang tepat dalam hidupmu.
Dan saya percaya hidup Anda tidak akan sama lagi. Saya sambut Anda masuk dalam keluarga Kristus hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengar firman-Mu dan menikmati kebenaran-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu supaya kami tetap kuat, teguh dalam iman menghadapi hari-hari ke depan. Jadikan kami seorang yang tidak mudah mengalah dengan keadaan, tetapi tetap tekun di dalam iman kami, agar kami tetap menikmati bahkan mendapat janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Bahkan kami memberkati para wanita-wanita yang istimewa hari ini, yang menyambut hari Ibu, ya, karena Tuhan itu mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa Surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih kurnia-Nya. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal pikiran manusia akan memelihara hatimu, jiwamu, dan pikiranmu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. you.